adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka tidak sah haji seseorang apabila dia tidak melakukan wukuf di Arafah. Maka teman-teman sekalian, kita doakan agar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur insyaallah ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada hari ini, insyaallah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Syaiful tadi, kita akan mengkaji sebuah tema yang semoga tema ini bisa membangun sebuah semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, karena kita ingin mencoba mengkaitkan dua peristiwa besar, yaitu antara Padang Arafah dan Padang Mahsyar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, Padang Arafah sebagaimana yang kita tadi telah sampaikan jatuh pada hari ini, hari Jumat, dan disebut sebagai Haji Akbar, ya, karena bertepatan dengan hari Jumat. Ya, maka tentu ada berbagai peristiwa kegiatan yang disunnahkan kepada para jamaah haji yang ada di sana untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, mereka berada di sana setelah zuhur, ya, ba'da zawal, jadi setelah matahari tergelincir sampai malam nanti, ya, itu disunnahkan mereka untuk berdoa, dan sebaik-baik doa, kata Nabi SAW, adalah doa saat di Padang Arafah, dan sebaik-baik zikir yang dilantunkan pada saat di Padang Arafah itu adalah doa atau zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah yang Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik perkataan yang kuucapkan dan para nabi ucapkan pada saat di Padang Arafah adalah kalimat tauhid ini, yaitu kalimat La ilaha illallah, tiada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada persekutuan untuk Allah. Tidak boleh mensyarikatkan Allah dengan yang lain. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walakul hamdu. Miliknya lah kerajaan, kekuasaan, dan segala puji-pujian. Wa wala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalimat inilah yang kata Nabi adalah kalimat terbaik yang dibaca saat wukuf di Arafah dan dibaca berulang dan berulang kali. Tentu di samping doa-doa lain, ya, yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Arafah adalah salah satu dari tempat dan waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, peristiwa di Padang Arafah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita melihat siapapun yang hadir di sana itu berpakaian putih, ihram. Baik
laki-laki maupun yang wanitanya. Tidak satupun meskipun kaya ataupun super kaya itu menggunakan pakaian-pakaian yang mewah dan lain sebagainya. Tapi semuanya sama, yaitu menggunakan baju ihram. Dan mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya kalimat-kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Padang Arafah adalah semisal dengan sebuah peristiwa yang nanti akan kita alami, yaitu peristiwa setelah Yaumil Qiyamah, yaitu di mana kita juga akan sama dikumpulkan di padang mahsyar. Ada peristiwa lain yang juga perlu sedikit kita ulas pada kesempatan sore hari ini. Di Padang Arafah itu juga pada tanggal 9 Zulhijjah juga, pada hari Jumat yang sama pada hari ini, turun ayat termasuk ayat-ayat terakhir dari Al-Quran yang menyempurnakan agama kita ini, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmat bagimu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. 3 pernyataan Allah ini mencukupkan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, untuk berbahagia, mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Yang pertama, kita yakin bahwa agama kita ini adalah agama yang sempurna. Agama langit yang paling sempurna dan sempurna itu adalah agama Islam, yang sekarang kita telah jalani selama hidup ini. Yang kedua, agama Islam ini adalah juga sebagai sebuah nikmat yang luar biasa, yang Allah telah juga katakan sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Dan yang ketiga, juga kita bersyukur karena agama kita ini adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Dan setelah Islam ini turun sempurna sebagai agama dan risalah yang diemban oleh Nabi SAW, maka tidak ada lagi agama-agama lainnya, termasuk agama-agama ahlul kitab, dia harus masuk ke dalam Islam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama selain di sisi Allah selain Islam. Demikian juga surat Ali Imran ayat ke-85 yang mengatakan bahwa barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia akan merugi. Jadi Islam ini adalah agama yang benar, agama yang Allah ridhoi, dan tidak ada agama selain Islam yang mendapatkan keridhaan Allah. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Arafah yang kita saksikan dan menjadi ibrah bagi kita. Disunnahkan memang untuk kita yang tidak berhaji untuk melakukan puasa sunnah Arafah. Qadarullah, pada bulan Zulhijjah sekarang ini ada perbedaan dan itu tidak perlu dipermasalahkan antara yang ditetapkan tanggal 9 Zulhijjah itu besok, dan ada yang mengatakan 9 Zulhijjah itu hari ini, sebagaimana yang
dilaksanakan oleh Kerajaan Saudi Arabia, dan ada beberapa di antara saudara-saudara kita juga yang berpuasa pada hari ini. Kita saling menghormati apapun keyakinan dari masing-masing kita untuk melaksanakan sunnah puasa Arafah ini. Baik yang hari ini maupun yang esok hari, insya Allah dua-duanya mempunyai pijakan, rujukan yang semoga Allah terima sebagai sebuah amal soleh. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa peristiwa Arafah ini adalah sebuah simulasi, sebuah miniatur, di mana Allah mengatakan di dalam salah satu surat Al-Hajj, ya, kalau saya nggak keliru, ayatnya ayat ke-27, ya Allah, ya, yang memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil, menyeru, fa'azin finnasi bil hajj, gitu kan? Bahwa panggillah, serulah manusia untuk melakukan haji, dan haji adalah Arafah. Maka datanglah dari berbagai penjuru dunia, berduyun-duyun manusia, berjuta-juta manusia dari berbagai suku bangsa hadir di Arafah ini. Dengan segala ya cara, ya. Ada yang berjalan kaki, kita saksikan kemarin di media sosial, ya. Ada yang dari Inggris, kalau saya nggak keliru 10 bulan berapa hari gitu, berjalan kaki. Ya. Ada yang dari Indonesia bersepeda, ada juga yang dengan kapal laut, ada yang dengan kapal, ya, pesawat udara. Mungkin juga ada yang jalan darat menggunakan mobil atau mungkin yang lain. Semua berduyun-duyun dengan segala kendaraan yang ada itu datang menuju satu tempat yang namanya Arafah ini. Demikian pula sebagaimana hadis Nabi SAW, nanti kita di Yaumil Qiyamah, kita pun akan berduyun-duyun, dipanggil untuk datang ke sebuah padang. Padang yang datar, tidak ada bebatuan, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Ya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan, ya, tanahnya putih, ya, yang tidak pernah terkena maksiat, dan kita akan hadir di sana untuk menghadap kepada pengadilan Allah, pengadilan yang maha adil. Kita akan datang, ada yang dengan berjalan kaki, ada yang dengan berkendaraan, bahkan ada yang berjalan di atas mukanya, di atas wajahnya. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin orang berjalan di atas wajahnya? Nabi SAW mengatakan, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menciptakan apapun yang dikehendakinya. Kita akan datang tidak dengan berikhram, tetapi kita datang tidak berpakaian, alias telanjang tentu. Ya. Tidak berkhitan dan tidak beralas kaki. Sahabatku yang saya cintai karena Allah. Pada saat itu juga seluruh manusia dari Adam pertama sampai dengan Adam yang terakhir berkumpul di dalam sebuah padang datar yang sangat luas. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan, seperti tadi ya, kita tidak berpakaian, bertelanjang, kemudian tidak menggunakan alas kaki dan tidak berkhitan. Aisyah, istri Nabi tercinta, sempat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak berpakaian? Ya Aisyah, kenapa? Apakah tidak saling melihat? Kira-kira demikian. Jawaban Nabi, wahai Aisyah, ya. Nabi kadang memanggil nama istrinya yang tercinta, kadang Aisyah, ya, kadang Humairah,
yang pipinya berwarna merah, sangat romantis Nabi SAW ya. Wahai Aisyah, peristiwa saat itu sangat luar biasa. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya, tidak sempat untuk saling melihat seperti itu. Dan pada saat itu juga kejadiannya, kata Nabi SAW, tiap-tiap orang ya, itu akan diliputi dengan keringatnya masing-masing, sesuai dengan amal-amalnya. Ada yang semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang seperut, ada yang sedada, dan bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ya. Ini semua adalah alam gaib yang diceritakan Nabi SAW. Tidak terjangkau dengan akal, tetapi demikianlah keadaannya. Dan matahari didekatkan, kata Nabi SAW, sejauh 1 mil. Sahabat menyampaikan, aku tidak tahu apakah 1 mil itu maksudnya stick ya, stick celak mata itu. Stick celak mata itu adalah kurang lebih 1 jari telunjuk ya, 1 jari telunjuk panjangnya. Atau 1 mil dalam pengertian jarak, kurang lebih 1,6 kilometer. Subhanallah, saudaraku sekalian, saat sekarang saja kita sudah mulai memasuki musim kemarau ya, di sebagian tempat. Suhu sudah mulai berangsur naik, sudah ada yang di atas 33, 34 derajat, dan kita sudah kegerahan ya. Kita ingin cepat-cepat masuk ke ruangan yang ber-AC. Itu jaraknya jutaan kilometer ya, matahari dari kita ini. Bagaimana mungkin kita bisa tahan apabila matahari didekatkan dengan jarak 1,6 kilometer, kalau itu pengertiannya jarak. Atau kalau 1 mil dalam pengertian jari telunjuk, seperti apa itu? Tapi Nabi SAW mengatakan pada hari itu kita diberikan kekuatan untuk bisa menerima sengatan matahari yang demikian. Tapi tetap kita akan merasa tersiksa dengan azab itu. Dan pada saat itu Allah murka kepada seluruh manusia. Pada saat itu semua kita menunggu-nunggu kapan pengadilan Allah itu mulai ditegakkan. Dan pada saat itu juga rahmat Allah ada, terutama bagi 7 golongan. 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan arsy-Nya Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan itu adalah al-imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin apa saja? Apakah pemimpin negara, ya, pemimpin mana saja? Kalau dia disebut sebagai pemimpin, maka dia akan mendapatkan naungan apabila dia adalah seorang pemimpin yang adil. Karena setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Apakah pemimpin sebagai pemimpin suatu negara, pemimpin suatu komunitas, pemimpin sebuah perusahaan, pemimpin keluarga, ya, dan sebagainya. Jika kita adil, insya Allah kita akan mendapatkan naungan pada saat itu. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari arsy Allah. Tentu kalau kita mendapatkan naungan, maka kita mendapatkan karunia yang besar. Karena pada saat itu matahari sangat
sangat panas, dan kalau kita mendapatkan naungan tentu kita akan mendapatkan keringanan untuk tidak merasakan panasnya sengatan matahari yang luar biasa. Yang kedua, golongan yang kedua, yaitu pemuda yang saleh, ya. Pemuda yang saleh, ya, yang senantiasa berada dalam lingkungan yang baik. Ini sebuah karunia juga bagi teman-teman yang masih muda, ya. Berlombalah untuk menjadi orang-orang yang termasuk kategori pemuda yang saleh ini. Karena saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Apakah orang tua kita, bapak, ibu, kakak, adik, saudara-saudara yang lain, nggak ada. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Hanya Allah yang bisa memberikan karunia-Nya. Dan syafaat atas izin Allah nanti yang akan kita bicarakan juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rijalun, orang yang terkait hatinya dengan masjid. Artinya orang yang cinta masjid. Ini juga ibroh bagi kita. Selama kita di dunia ini, sudahkah kita termasuk golongan yang ketiga ini? Yaitu golongan orang-orang yang cinta masjid. Yang kalau dikumandangkan hayya 'alas shalah, bergegas kita menuju ke masjid. Panggilan, Allah memanggil kita. Bahkan disertai dengan insentif, hayya 'alal falah. Ayo, bergegas untuk mendapatkan kemenangan. Bergegas untuk mendapatkan kebahagiaan. Bergegas untuk mendapatkan kebaikan. Dan ini Allah yang memerintahkan. Pasti apa yang Allah sampaikan itu adalah kebenaran. Sudahkah kita, hati kita, raga kita, senantiasa terkait dengan masjid? Jangan-jangan masih jauh. Ya. Kita bisa naik sepeda sekian puluh kilometer tanpa merasa berat, tapi jarak rumah kita yang dekat hanya kurang mungkin dari 1 kilometer, nggak bisa sampai ke masjid. Allah musta'an. Allah musta'an. Ayo, kita koreksi diri kita semua, termasuk diri saya pribadi. Kita hanya akan mendapatkan naungan Allah, ya, salah satunya karena kita terpaut hati kita, raga kita dengan masjid, rumah Allah. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Dunia ini sementara. Dunia ini permainan. Dunia ini menyesatkan. Dunia ini memperdaya. Dan dunia ini hanya 60-70 tahun rata-rata. Sebagaimana Nabi sampaikan, umatku itu 60-70 rata-rata. Dan kalaupun lebih dari itu sedikit sekali. Dan bahkan merepotkan orang yang masih hidup. Dunia tempat kita beramal. Tempat kita bercocok tanam. Akhirat tidak ada lagi tempat kita beramal. Tetapi yang ada tempat kita dihisab. Tempat kita diperhitungkan segala apa yang kita perbuat di dunia. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, mari kita tingkatkan cinta kita kepada masjid. Kita buktikan, apalagi untuk laki-laki, ya, hukum untuk sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, tapi saya cenderung kepada yang wajib. Kecuali tentu ada uzur. Apakah sakit, apakah hujan, apa dan sebagainya. Tapi selama tidak ada uzur dan terdengar suara hayya 'alas shalah, carilah masjid, carilah masjid. Datangilah masjid. Banyak pahala yang dapat dari masjid. Jalan kita satu langkah menghapus dosa, satu langkah diangkat derajat.
Apabila kita wudhu dari rumah, kita menuju masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh, atau di tempat lain, hadis yang lain dikatakan mendapat tempat sebagai orang yang berhaji. Mau apa lagi? Cintailah masjid. Cintailah masjid. Makmurkan masjid. Jadikan diri kita selalu terpaut dengan masjid. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Yang keempat, ya. Yang keempat itu adalah seseorang yang saling mencintai dengan saudaranya yang lain, saudara seiman, tidak harus saudara satu darah, yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi kita mengunjungi saudara kita bukan karena kita mau minjam uang, gitu. Bukan karena kita ingin diangkat jadi sesuatu jabatan tertentu, tapi karena cinta kita kepada Allah. Karena kita ingin membangun sebuah silaturahim. Ya. Jadi kita bertemu dan berpisah karena Allah. Kita mencintai dan membenci juga karena Allah. Bukan karena nafsu kita, bukan karena kepentingan kita, dan lain sebagainya. Bangun silaturahmi dengan dasar cinta karena Allah. Ana uhibbukum fillah. Saya mencintai saudara sekalian karena Allah. Ana uhibbukum fillah. Betapa kuatnya ukhuwah yang dibangun dengan ajaran Islam ini. Dan luar biasa, kita akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah, di mana matahari hanya 1 mil dari kepala kita. Yang kelima, ya, yaitu seseorang yang diajak berzina dengan seorang wanita cantik, lalu dia menolak karena takut kepada Allah. Ini juga fenomena yang luar biasa sekarang ini. Termasuk untuk diri saya sendiri, saya mengingatkan diri saya juga, dan saudara-saudara saya, dan keluarga saya, dan juga semua kita, untuk selalu saling mengingatkan. Dengan teknologi yang luar biasa seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin godaan-godaan seperti itu semakin kuat. Dan kita lihat di televisi, bahkan belakangan pesantren ini, pesantren itu, guru pesantren ini, murid pesantren itu terlibat dalam hal-hal yang asusila dan sebagainya. Yang keenam, yang keberapa? Kelima, keenam ya. Keenam ya. Yang keenam, memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ini bicara tentang keikhlasan. Bersedekah. Memberi tangan kanan, tangan kiri tidak harus tahu. Tidak mungkin, bukan? Maka ini merupakan sebuah permisalan. Artinya tangan kanan memberi, tangan kiri dalam satu tubuh yang sifatnya harfiah, nggak mungkin lah. Pasti tangan kanan memberi, tangan kiri, oh, kita satu tubuh. Tapi saking ya, anjuran untuk tidak menceritakan, tidak memamerkan, tidak merasa ujub, merasa hebat itu dengan cara kita menyembunyikan amal kita. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Dan kalau kita sudah berbuat baik, lupakan aja. Kalau kita sudah berbuat baik, lupakan. Supaya kita tidak selalu mengingat-ingat, akhirnya kita terlupakan, akhirnya kita keluar lagi bahasa bahwa kita ini sebetulnya tidak ikhlas. Ya. Maka yang keenam ini adalah juga merupakan pelajaran bagi kita. Pertama, untuk kita tidak kikir. Yang kedua, kita untuk selalu fastabiqul khairat dalam bersedekah. Dan lakukanlah itu semua dengan betul-betul ikhlas karena Allah, tanpa harus ya, usahakan ya, untuk tidak diketahui orang kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu. Tapi kalaupun memang dilakukan dalam rangka kan gitu, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Adalah surat Ad-Duha itu, yang surat terakhir ya, ayat terakhir. Maka tunjukkanlah nikmat Allah itu kepada, perlihatkanlah, ya. Asal niatnya aja.
Niatnya itu adalah untuk bisa memotivasi orang lain untuk bersedekah, bukan karena untuk mendapat pujian, dipamer-pamerkan dan sebagainya. Maka itu insya Allah termasuk sesuatu yang juga dibolehkan. Tapi disembunyikan itu insya Allah lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh ya, seseorang yang berdoa bersendirian dan mencucurkan air mata. Biasanya bisa dilakukan pada saat kapan itu? Sholat malam. Pada saat sholat tahajud. Berdoa, minta kepada Allah. Dan usahakan sampai menangis. Karena air mata itu juga akan menjadi saksi. Dan bahkan akan menghapuskan dan akan menjauhkan dari api neraka. Jadi 7 golongan inilah yang akan menjadi penyelamat. Paling tidak pada saat di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan. Dan tahukah saudara berapa lama kita akan berada di sana? Berapa lama? Dalam sebuah hadis dikatakan kurang lebih 50.000 tahun. Iya. Bayangkan. Sudah siapkah kita? Arafah, mahsyar, sebuah permisalan yang menjadikan kita harus lebih takwa kepada Allah. 50.000 tahun. Dan setiap orang menunggu dan menunggu, berdoa dan berdoa untuk segera dihisab. Segera dihisab. Karena tidak kuat dengan siksaan. Seperti itu. Menunggu itu sebuah kondisi yang tidak enak. Jangankan ribuan tahun. Kita disuruh menunggu 1, 2, 3, 4, 5 jam. Kapan ini ya? Kapan ini ya? Apalagi berhari-hari. Ya Allah, kapan ini? Ini ribuan tahun. Dan dalam kondisi seperti tadi. Maka kapan kita akan memulai untuk menambah bekal? Agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Dan saat itu jugalah diceritakan dalam hadis yang panjang juga. Setiap orang datang ya, untuk minta segera gitu. Datanglah ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa. Aku punya kesalahan. Sehingga aku dikeluarkan dari surga. Demikian juga datang ke nabi-nabi yang lain. Semua menolak. Tidak bisa. Sampai akhirnya datang ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, ya itu bagianku, itu bagianku. Kemudian Nabi memberikan syafaatnya, itu yang disebutkan syafaatul uzma, syafaat yang sangat azim, yang sangat besar, yaitu minta sujud Nabi di hadapan Allah, mohon agar disegerakan peradilan Allah itu, agar pada mahsyar ini segera disudahi dengan ditegakkannya mizan, ditegakkannya peradilan Allah itu. Maka Nabi tidak diberitahu berapa lama dia sujud, beliau sujud. Sampai ada suara yang mengatakan, angkatlah ya, kepalamu, dan diterima ya syafaat Nabi itu, dan kemudian dilakukanlah pengadilan manusia itu. Maka mari kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat, termasuk sholawat yang dianjurkan itu setelah asar itu ya, itu perbanyak sholawat dan perbanyak doa. Karena itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Kita berselawat kepada Nabi untuk diri kita. Karena kita akan mendapatkan 10 kali. Kalau kita berselawat 1 kali, 10 kali kita akan mendapat salawat. Ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala salawat itu adalah permohonan ampunan untuk kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dan membuka hati kita agar taufik, ya, hidayah, taufik kepada kita untuk kita tidak lengah dalam mengarungi hidup ini, agar tidak menjadi bagian orang-orang yang merugi dan menyesal kemudian
Karena waktu itu ya, saya dengar dari Pak Ideal ini ya, ya memang saya sudah pernah mendengarnya. Hasan al-Basri mengatakan hanya ada 3 ya selama kita hidup itu, yaitu hari kemarin yang tidak mungkin kembali, sudah menjadi sejarah saja. Tidak mungkin kembali, hanya tinggal menunggu perhitungan. Hari esok yang belum tentu kita akan menemuinya, karena itu di luar kemampuan kita. Yang ada hari ini saudaraku, ayo kita berlomba-lomba hari ini. Untuk kita isi dengan kebaikan, untuk kita isi dengan taubat, untuk kita isi dengan istighfar. Untuk kita selalu berorientasi dengan akhirat. Bukan berarti melupakan dunia. Dunia secukupnya, tapi akhirat orientasi kita. Kalaupun kita berorientasi dunia, untuk akhirat juga pada akhirnya. Kita punya uang banyak, kita sedekahkan untuk akhirat juga. Barakallahu fiik, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada beberapa pertanyaan yang dipandu oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim, untuk teman-teman mungkin ditanyakan atau didiskusikan boleh melalui chat atau melalui on mic. Ya, silakan. Mungkin dari Ana dulu ya Ustadz ya. Iya, tafadhol. Pertanyaannya gini Ustadz. Ketika nanti di padang mahsyar, itu urutan untuk pengadilannya apakah dari diawali oleh Nabi Adam dan diakhiri oleh Adam yang terakhir atau seperti apa Ustaz ya? Urutan untuk apa ya Ustaz ya? Iya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Saya full ya. Semoga Allah memberkahi antum, saudara antum dan keluarga kita semuanya. Wallahu a'lam. Ana belum tahu tentang itu. Ana belum mendapatkan pengetahuan tentang siapa yang terlebih dahulu. Yang jelas yang Ana ketahui umat Islam terlebih dahulu. Umat Nabi SAW. Meskipun kita termasuk umat yang paling belakangan, tapi yang paling dahulu dihisab. Seperti itu. Tapi kalau manusia per manusianya, wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Mungkin kalau ada teman yang tahu dengan hadis yang sahih, silakan untuk membantu menjawab. Tapi kalau umat yang mana yang lebih dahulu adalah umat Islam. Meskipun kita umat yang terakhir, tapi kita mendapatkan karunia dari Allah, syafaat dari Nabi SAW untuk dihisab terlebih dahulu. Ya, silakan yang lain. Saya boleh bertanya, Pak Salim? Tafadhol. Tafadhol ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban, Ustadz, kalau misalnya mana yang lebih baik gitu ya, jika ada saudara kita yang memang tidak mampu untuk membeli kurban, kemudian kita ingin memberikan hewan kurban untuknya, tapi dia juga butuh untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mana yang lebih baik, apakah kita memberikan kurban atau memberikan sejumlah dana senilai kurban tersebut untuk dia gunakan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari? Itu Ustaz. Ya, jazakillah khair wa barakallahu fiki. Semoga Allah memberkahi anti dan juga keluarga anti dan kita sekalian. Bahwa yang saya hormati karena ya, dan saya cintai karena Allah. Jadi masalah kurban ini itu adalah untuk masing-masing ya, untuk individu. Jadi kalau kita mau berkurban, ya berkurban untuk kita gitu ya. Artinya untuk kita, keluarga kita ya. Kalau Nabi untuk 3 bahkan, untuk beliau, keluarganya dan umat gitu ya. Bagaimana kalau kita ingin memberikan membantu seseorang untuk berkurban, yaitu baik saja, sah-sah saja. Itu termasuk adalah amal soleh. Ya, mohon maaf, ini ada yang induk sini. Tolong. Pak Salimnya termute itu.
Masih termute ya, Pak. Halo, Pak Salim. Iya, termute beliau. Masih? Iya, sudah Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Afwan. Jadi kalau kita mau melakukan amal soleh, termasuk yang namanya sedekah dengan memberikan sejumlah dana untuk dibelikan korban oleh orang itu baik saja. Ya. Tetapi kalau tadi ditanyakan mana yang lebih baik, ya mana yang lebih baik? Ya, wallahu alam. Ya, tergantung orang itu nantinya yang lebih punya standar ya untuk mana yang lebih dibutuhkan untuk kehidupannya. Kalau dia mendapatkan dana, lalu dengan dana itu dia bisa melakukan sesuatu yang sifatnya lebih mencukupi hidupnya, tentu itu lebih baik bagi dirinya. Nah, tetapi kalau dia masih bisa mendapatkan dari tempat lain, lalu yang ini adalah untuk kurbannya, nah itu tentu lebih baik juga bagi dirinya dengan berkurban. Jadi dikembalikan kepada, wallahu alam, ini yang saya ketahui, dikembalikan kepada orang yang ingin kita berikan itu. Jadi kalau dari kita tetap statusnya adalah amal soleh bersedekah. Apakah dengan memberikan sejumlah uang untuk dibelikan seekor kambing untuk kurban atas nama dia, atau diberikan sejumlah uang untuk kehidupan dia, dua-duanya adalah amal soleh kita dalam bentuk sedekah. Tetapi mana yang lebih baik? Ya tentu sesuai kebutuhan yang orang kita beri itu. Apakah itu menjadi lebih baik kalau dia menerima sejumlah uang untuk memenuhi hajat hidupnya yang lebih urgent begitu, atau dia memang ingin menjadikan sebagai hewan kurban untuk termasuk juga amal soleh bagi dirinya. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, jadi kalau dari kita niatnya niat untuk memberikan kurban atau sedekah saja? Sedekah lah ya. Karena kurban itu kan istilahnya untuk kita kan. Kalau kita mau berkurban, nah itu baru kurban namanya kan. Kalau kita memberikan orang lain, itu kan sedekah kita. Sedekah kita. Ayo. Jazakallah khairan. Wa iya. Silakan yang lain. Ada yang? Ya, silakan. Silakan. Agak suaranya nggak terdengar sama saya. Afwan. Kerosokan ya. Apa Pak Saiful juga mendengar agak kerosokan gitu? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan ya. Silakan. Ya, Pak Ustaz. Saya izin bertanya, Pak, terkait haji, Pak ya, atau lebih tepatnya badal haji gitu, Pak. Kan yang saya baru akhir-akhir ini dengar fenomena terkait badal haji gitu, Pak ya. Badal ya, badal haji ya. Badal haji, Pak. Ya, badal Jadi haji. saya dengar juga ada beberapa maksudnya badal haji sedang ini, Pak, sedang boomingnya, Pak. Jadi ada beberapa jasa yang memang badal haji ini hanya diwakili oleh satu orang. Jadi misalnya satu individu diwakili oleh satu individu gitu, Pak ya. Ada juga yang satu individu mewakili banyak individu yang lain gitu, Pak. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Salim gitu, Pak, untuk badal haji itu sebenarnya seperti apa ya, Pak, yang sesuai dengan syaratnya gitu, Pak. Iya, barakallahu fiik ya. Badal itu menggantikan. Jadi badal haji itu ada syariatnya ya, dan tentu ada tata caranya ya. Siapa yang bisa kita badalkan? Ya, siapa yang bisa kita badalkan? Pertama, orang tua kita atau saudara kita atau siapa yang menurut kita pantas kita badalkan, yaitu orang yang sudah meninggal dunia misalnya. Yang kedua, orang yang sudah tidak lagi mampu secara fisik gitu ya untuk bisa melakukan ibadah hajinya. Karena ibadah haji itu termasuk ibadah fisik juga ya. Jadi kalau orang yang sudah tidak punya kemampuan itu, maka tentu
ya dia tidak akan bisa datang ke ke haji ya, maka kita bisa badalkan. Siapa yang bisa membadalkan? Ya orang yang sudah berhaji tentunya. Karena syaratnya itu kayak umroh, dia sendiri harus umroh dulu baru membadalkan umroh. Haji pun demikian insya Allah ya. Jadi seperti itu. Dan kalau ada uang dan sebagainya, ya wallahu alam, karena mungkin ada biaya ya yang diperlukan untuk rangkaian daripada acara itu, ya selama itu tidak menjadi hal yang komersial ya, artinya memang dibutuhkan semacam biaya yang wajar, barangkali itu bagian daripada ya sah-sah saja gitu ya. Jadi membadalkan orang yang saya ketahui syariatnya ada, tetapi tata caranya juga diatur, tidak semau-mau kita. Ya, artinya orang yang masih punya kemampuan, kekuatan dan sebagainya ya didoronglah untuk bisa datang haji. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Oke, lebih ke arah cara badalnya itu Pak. Jadi ada perusahaan yang memang dia membadalkan. Jadi misalnya contohnya seperti misalnya ibu saya menitipkan pada satu individu gitu Pak. Perusahaan itu menyediakan satu untuk mewakili ibu saya. Ada juga perusahaan yang memang dia jadi misalnya ibu dan bapak saya diwakili oleh satu orang di perusahaan itu. Ini suaranya mohon maaf ya, terputus-putus di saya nih terdengarnya, wallahu alam. Apakah sudah jelas Pak? Agak kurang nih. Pak Saiful, apa Antum bisa bantu? Ini saya nggak begitu jelas nih, suara terputus-putus. Putus, Ustaz. Di tempat Antum juga begitu? Mungkin Mas Rofi bisa ulang yang terakhir tadi mengenai badan. Gimana, Ahi? Mungkin yang lain kalau nggak bicara di mute aja. Ada banyak yang kebuka tuh kayaknya. Jadi feedback kayaknya, Pak. Iya nih, mohon maaf nih. Jadi saya mendengarnya tidak jelas gitu ya. Tapi mungkin yang dimaksud ada beberapa perusahaan yang melakukan badal gitu ya, menyediakan fasilitas badal haji gitu ya. Wah, mana yang tanya nih? Halo, kedengeran nggak suara saya, Mas Saiful? Kedengeran Ustaz? Kedengeran. Iya Ustaz. Atau yang lain dulu ya? Halo, suara saya terdengar Pak? Iya, terdengar sekarang. Oh, baik Pak. Jadi, gini Pak, untuk perusahaan yang membuka jasa badal haji itu ada yang memang salah satu perusahaan yang mewakili satu orang individu dengan satu orang di perusahaan tersebut. Ada juga yang memang satu orang di perusahaan tersebut mewakili kelompok yang dibadalkan gitu Pak. Jadi satu orang mewakili kelompok, bukan satu individu gitu Pak. Itu apakah diperbolehkan gitu, atau memang kita ya gitu Pak? Ya, sepengetahuan saya satu orang untuk satu orang yang dibadalkan, itu yang saya tahu begitu ya. Jadi nggak bisa borongan gitu kan, maksudnya borongan gitu ya. Iya betul Pak. Ya, yang saya tahu satu orang ya untuk satu orang, seperti itu. Ada lagi yang lain? Baik Pak. Kira-kira. Wayak. Silakan yang lain, ada yang mau tanya? Ada di chat nggak? Kolom chat ada nggak? Nggak ada ya? Halo? Ya, kita tunggu sebentar lagi Ustaz ya. Tunggu sebentar, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya. Kita tunggu beberapa. Ada di chat nggak? Chat nggak ada Ustaz. Nggak ada ya di chat ya? Oke, silakan, ada yang mau tanya lagi nggak? Fadol. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan Pak Salim. Jadi saya pernah diskusi juga masalah itu. Jadi maksud Mas Rofib itu gini Pak Salim. Sekarang ini lagi tren atau lagi marak
jasa untuk badal haji. Nah, sementara badal haji itu di semacam dibisniskan gitu. Jadi di Arab Saudi ada orang yang apakah itu dia mahasiswa atau orang yang tinggal sana. Nah, jadi ada orang yang memperantarai bahwa mereka membadal haji, kan siapa yang mau badal haji nih? Contohnya 5 juta satu orang. Nah, gitu. Nah, itu satu. Kedua, ada juga yang dalam semacam kelompok atau pengajian, ustadznya membadalkan, mengdeklar dirinya untuk bisa membadalkan haji aja, harus siapa yang membadalkan haji. Nah, pembadalan haji itu ada yang satu orang membadalkan satu orang yang dibadalkan, ada yang satu ustadz membadalkan di 3, 4, 5 orang gitu Pak. Itu jadi makanya kan jadi rancu. Jadi sebenarnya apa itu diperbolehkan atau enggak? Mungkin itu yang dimaksud. Ya, tadi saya udah jawab ya Mas Samsul. Tadi saya udah jawab, sepengetahuan saya untuk satu orang ya. Karena kan namanya membadalkan kan harus menyebut nama orang itu, lalu harus mengikuti semua ya rangkaian daripada persyaratan untuk bisa disebut dia sudah menyelesaikan ibadah haji itu. Jadi kan tidak bisa kan kalau misalnya ini lalu ya kalau memang ini udah selesai baru mungkin yang lain gitu ya. Tapi kalau sekaligus gitu gimana ya? Saya nggak bisa membayangkan juga tuh ya caranya. Terjadi banyak Pak. Wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam. Itu saya nggak tahu ya. Yang saya ketahui itu wallahu alam. Ya. Karena rangkaian haji itu kan sebetulnya 5 hari aja kan, 8, 9, 10, 11, 12 ya Dzulhijjah itu. Kemudian kan kemudian tingkat kesulitannya kan Pak, di samping biaya dan kesulitan dari daerah masing-masing. Jadi sementara mudah banget di sana ada satu orang yang bisa langsung membadalkan. Iya, makanya itu kan kecenderungannya menjadi sesuatu yang akhirnya tadilah terjadi komersialisasi, ya kemudian orang menjadi malas dan seterusnya. Karena niat haji itu udah tercatat sebagai sebuah niat ya. Contohnya ya, seperti sekarang kan ada yang sampai menunggu berapa 50 tahun, 90 tahun ya seolah-olah tidak mungkin kan. Tapi kalau dia sudah ya daftar, sudah niat, maka Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Dan semoga Allah berikan kemudahan tanpa harus menunggu yang secara teori sekian dan tiba-tiba dia bisa dengan izin Allah ya diberikan kemudahan wallahu alam. Tapi jangan karena ini lalu dibadalkan. Nah, ini kan nanti kecenderungannya akhirnya ya, tadi saya sudah sampaikan ya membadalkan orang itu ada beberapa persyaratan yang saya ketahui itu seperti itu ya. Yang antara lain tadi saya katakan orangnya sudah tidak ada, meninggal dunia, atau orangnya sakit yang tidak memungkinkan, secara fisik sudah tidak ada, tua renta yang tidak memungkinkan, dan itu yang dibadalkan. Tapi kalau masih muda, masih ada kesempatan, masih punya kekuatan dan peluang ya saya pikir ya niatkan aja untuk bisa haji ya tanpa harus dibadalkan, dan niat itu adalah menjadi amal soleh dia untuk dicatat sebagai sebuah amal. Nah, kapan waktunya ya serahkan kepada Allah. Ya wallahu alam. Ya silakan, ada yang mau tanya tadi. Eli katanya mau nanya ya, silakan Eli. Iya Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat. Ya dibacakan aja. Assalamualaikum Pak Salim, mohon izin bertanya, hewan apa yang paling afdol dikurbankan menurut para fuqaha atau jenis hewannya? Baik, yang saya ketahui yang paling baik adalah unta, ya, karena unta itu ekuivalen bisa sampai dengan 10 orang, itu yang saya ketahui. Kemudian sapi ya, itu bisa untuk 7 orang. Kemudian kambing, domba, ya, itu yang saya ketahui ya. Itu yang paling baik tentu adalah unta ya. Karena Nabi pun pernah berkurban dengan unta, pernah berkurban dengan kambing juga, dan juga dengan sapi. Ada lain? Saat ini belum ada, Ustadz. Oke, baik, sudah jam 5:10, barangkali teman-teman sudah cukup mungkin ya, karena ada yang mungkin mau pulang atau apa dari kantor ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya Pak Saiful ya. Ustadz, silakan untuk kesimpulan dan penutup, Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, antara padang Arafah dan padang mahsyar
itu adalah dua hal yang menjadi bagian daripada proses hidup yang pasti akan kita lewati ya, terutama yang berkemampuan untuk haji ya, karena itu adalah rukun Islam, tapi bagi yang mampu ya. Maka peristiwa-peristiwa yang ada di Padang Arafah yang tadi sudah kita cukup bahas ya, itu menjadi ibrah bagi kita sekalian. Maka pada saat mereka sedang berwukuf ya, kita tanggal 9 Zulhijjah kita juga berpuasa ya, sama mereka sedang berbaju ihram, tidak boleh menggunting ya, rambut, menggunting kuku, kulit dan sebagainya. Kita pun di sini sama ya. Larangan-larangan ihram berlaku untuk mereka, juga untuk kita yang di sini yang niat kurban ya. Kemudian doa-doa kita ya, semoga ya juga teman-teman yang sedang berhaji ya, itu juga banyak doa-doa ya. Tetapi doa yang paling dianjurkan adalah doa yang berkaitan dengan tauhid, bacaan tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu juga yang selalu harus kita tanamkan, bahwa tauhid dan jauhi syirik. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, bahwa kita pasti akan melewati yang namanya padang mahsyar. Tempat kita diadili oleh Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Maka persiapkanlah bekal selama kita ada di dunia ini. Karena tidak mungkin lagi kita untuk kembali pada saat kita sudah melewati masa yang kita sebut sebagai kematian. Penyesalan tidak ada gunanya. Mari kita saling mengingatkan, termasuk untuk diri saya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa ya saling mengingatkan, karena kullu bani Adam khata ya. Al-insan mal khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Mari kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Semoga kita semua diberikan hidayah, taufik oleh Allah agar senantiasa mempunyai semangat ghirah untuk berbuat baik dan berbuat baik. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi pekan yang akan datang dengan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Ya, sama-sama. Oke. Izin live ya, teman-teman. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya Pak.